Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-106 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube kali ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat, perlindungan, dan anugerah Tuhan. Amin. Tema ibadah online Yamari yang ke-106 hari ini, Sabtu 16 Juli 2022 adalah Jawatan Panggilan Gereja, yaitu penginjilan. Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Ronaldo Nugroho dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tahbiskan ibadah online Yamari yang ke-106 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 15-16 dan 2 Timotius 4 ayat 2 yang berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, "Tuhan, inilah hidupku." Cita-citaku masa
Haleluya, kasih Tuhan itu sempurna, bukan hanya sebatas kata-kata semata. Kasih Tuhan sungguh terbukti, kasih-Nya tak berkesudahan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tak berubah dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, bila ku renungkan kasih Tuhan, biarlah kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Amin. Yang tak menyelamatkan.
biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kasih-Nya sempurna bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Yamari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Tony Ronaldo Nugroho. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan memberkati kita saat ini. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang berkata, "Kami datang, penuhi panggilan-Mu Tuhan."
kepada hamba-Nya. Shalom para pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah online kali ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Tony Ronaldo dan saya adalah Direktur Regional dari sebuah lembaga misi yang bernama Biblic International dari Amerika Serikat. Sekali lagi, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi firman Tuhan dengan tema penginjilan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa oleh perkembangan teknologi kami boleh saling berjumpa baik secara online. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar buat hidup kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kau beri. Tetapi kami juga mengerti bahwa kami memiliki satu tanggung jawab, yaitu untuk menceritakan tentang Engkau, untuk bersaksi tentang Engkau kepada orang yang lain. Kami berdoa supaya sementara firman-Mu disampaikan pada kesempatan kali ini, Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau membakar roh jiwa kami untuk punya semangat dalam memberitakan Injil Kristus Tuhan kepada orang-orang yang lain di sekitar kami. Kami melihat masih banyak orang yang perlu keselamatan dari Kristus. Kami melihat banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya pesan Tuhan pada kesempatan kali ini di ibadah online yang mari bisa membangkitkan kami kembali untuk punya kerinduan menjadi saksi bagi Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kali ini akan terambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sekali lagi, Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11 dari Alkitab Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia, Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah kita semua yang bukan hanya membaca, ya mendengar firman Tuhan, tapi juga mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa ibadah online yang mari. Satu kali waktu saya masih remaja, saya pernah ikut melaut. Karena keluarga saya berasal dari Indonesia Timur, dan satu kali saya diajak oleh om saya untuk melaut, menjadi seorang nelayan. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan proses
menjala ikan atau memancing ikan, maka kita akan mengerti bahwa tugas seorang nelayan itu sebenarnya hanya untuk menebar jala atau melemparkan umpan. Amin. Setelah itu mereka tinggal menunggu apakah jalannya atau umpannya itu dimakan ikan, lalu mereka harus menariknya. Sehingga mereka bisa mengumpulkan ikan dengan jumlah yang cukup banyak. Tetapi tidak akan pernah ada yang tahu berapa jumlah ikan yang bisa ditangkap. Betul? Itu adalah alam yang mengaturnya. Nah, Bapak Ibu pemirsa ibadah online yang mari sekalian yang terkasih, seperti juga Simon Petrus, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. We are called to be fishers of men. Kita terpanggil untuk menyebarkan berita keselamatan Yesus Kristus. Tugas kita adalah menyebarkan berita Injil. Tapi nanti Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati orang-orang itu, sehingga mereka kemudian akan berbalik ke dalam kerajaan Allah. Nah, yang jadi permasalahannya adalah begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang Kristen yang tidak menyebarkan berita keselamatan Kristus. Banyak orang Kristen yang belum menjadi saksi, yang belum membawa jiwa bagi Tuhan. Izinkan saya berbagi beberapa hasil survei yang saya temukan, terutama di negara Amerika Serikat, mengenai orang Kristen dan pemberitaan Injil. Ketika orang-orang Kristen ditanya, orang-orang Kristen yang aktif, yang sungguh-sungguh, yang cinta Tuhan, bahwa apakah bersaksi itu adalah bagian penting dari kehidupanmu sebagai orang percaya, maka 95% dari orang-orang Kristen di Amerika yang disurvei menjawab iya, bahwa menjadi saksi Kristus adalah bagian yang penting dari mengikut Yesus. Dan ketika mereka ditanya, apakah menerima Kristus dalam hidup seseorang adalah sebuah hal terbaik yang bisa dipilih oleh seseorang? Ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada orang-orang Kristen di Amerika, 94% menjawab, iya, salah satu hal yang terbaik yang bisa terjadi kepada hidup seseorang adalah ketika mereka membuka hati mereka bagi Kristus. Tetapi ketika ditanyakan berapa dari antara saudara yang benar-benar pernah atau sering membagikan kabar baik kepada orang lain, angkanya turun menjadi kurang dari 50%. Jadi orang-orang yang sama yang ditanya bahwa apakah menginjil itu penting, apakah bersaksi itu penting, apakah menerima Yesus adalah sebuah pengalaman terbaik bagi hidup seorang, mereka jawab ya. Tetapi ketika ditanya apakah Anda bersaksi, maka hanya kurang dari 50% orang yang menjawab iya. Dan sedihnya kita dihadapkan dengan sebuah fakta bahwa orang-orang Kristen yang merasa bahwa tugas bersaksi adalah tugas mereka itu sudah jarang. Angka di mana orang-orang Kristen yang tidak mau bersaksi menjadi lebih tinggi. Dan ketika ditanyakan pertanyaan ini, apakah bersaksi atau memberitakan Injil itu hanya tugasnya gereja saja, bukan tugas semua orang Kristen. Tugas hanya gereja saja. Di tahun 90-an hanya 10% yang menjawab ya. Sementara 90% masih menjawab, oh tidak, bukan hanya gereja, kita semua perlu memberitakan Injil. Tetapi 25 tahun kemudian, ya dari tahun 1993, naik angkanya. Orang-orang yang menganggap bahwa itu cuma tugas gereja aja, bukan tugas kita sebagai orang Kristen. Tapi kemudian sekarang sudah lebih banyak lagi jumlah orang yang merasa bahwa itu kan tugas pendeta. Dan itu tugas para hamba Tuhan saja, bukan tugas kami. Nah, saya menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa setidaknya ada 3 alasan mengapa orang percaya itu tidak menjadi saksi Kristus atau tidak memberitakan Injil. Dan 3 alasan ini perlu kita renungkan baik-baik, apakah kita pun memiliki alasan-alasan ini. Yang pertama, dan ini ada agak cukup serius alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen tidak memberitakan Injil atau tidak bersaksi karena mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah hal yang penting.
There is something wrong with the belief of their salvation. Ada sesuatu yang salah dalam doktrin keselamatan mereka. Orang Kristen yang gak bersaksi merasa mungkin bahwa ya Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Pernah Anda mendengar ungkapan itu, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Tidak perlu kita paksa orang jadi Kristen. Yang penting dia baik, apapun dia agamanya, pasti nanti masuk surga. Jadi ini alasan pertama kenapa orang Kristen tidak memberitakan Injil. Karena mereka merasa it's not important. Because people can be saved, orang bisa selamat dengan berbagai macam cara. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan ingin mengingatkan kita semua pada hari ini bahwa iman Kristen yang fundamental itu didirikan di atas dasar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Pemirsa ibadah online, ya mari sekalian yang terkasih, entahkah Anda seorang jemaat gereja atau orang Kristen yang sudah lama atau Anda bukan pengikut Kristus, saya berkewajiban untuk menyatakan dengan terus terang hari ini bahwa di luar Kristus Yesus Tuhan tidak ada keselamatan. Dan ketika Anda adalah seorang yang percaya tetapi tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting atau tidak mempercayai konsep ini, there's something wrong. Karena seorang Kristen adalah seorang yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Alasan yang kedua, kenapa orang Kristen tidak memberitakan Injil atau tidak bersaksi adalah karena tidak berani. Takut ditolak atau takut dianiaya, baik secara fisik maupun secara verbal atau secara sosial. Kita hesitate, kita ragu, kita takut, kita khawatir. Gimana kalau nanti orangnya nggak terima? Gimana kalau nanti orangnya musuhin saya? Jadi mereka tidak bersaksi. Dan alasan yang ketiga adalah, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya tidak tahu caranya bersaksi. Saya mau ajak kita belajar dari Nats Firmanto yang tadi baru kita baca tentang seorang tokoh yang namanya Petrus. Petrus itu manusia biasa, Bapak Ibu. Waktu Tuhan bilang, aku memanggil engkau menjadi penjala manusia. Dalam posisi itu Petrus itu masih orang biasa. Dia belum tahu apa-apa, dia tidak punya pendidikan yang tinggi, dia seorang nelayan. Dia punya banyak kekurangan bahkan. Dia punya banyak masalah dalam hidupnya. Dia temperamen, dia nggak sabar, dia keras, dia gampang marah. Petrus juga bukan orang yang rohani. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dia bukan sedang mencari Tuhan. Dia bukan sedang mencari kebenaran. Dia tidak sedang sekolah Alkitab. Dia tidak sedang tertarik kepada soal-soal agama. Tapi yang menarik adalah satu kalimat yang Petrus katakan. Dan saya harap dan saya berdoa semua pemirsa ibadah online yang mari pun rindu untuk mengatakannya, yaitu ketika dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku menyebarkan jala juga. Walaupun Petrus adalah seorang manusia biasa, tidak rohani, Yesus bisa menjadikannya saksi yang luar biasa. Menjadi penjala manusia. Kenapa? Karena Petrus punya kualitas orang penjala manusia. Dan saya berdoa dan berharap kualitas ini pun Tuhan Yesus temukan dalam diri setiap kita. Ada 3 kualitas yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian mengenai seorang penjala manusia. Dan ini adalah jenis orang yang Tuhan sedang cari di akhir zaman untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang rohani banget, atau bukan orang yang tahu banyak tentang Alkitab, bukan hanya hamba Tuhan. Semua kita kalau kita punya kualitas-kualitas ini, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi penjala manusia. Yang pertama kualitasnya adalah apa? Yang pertama, siap untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sepanjang malam kami kerja keras, kami nggak nangkap apa-apa. Kami ini nelayan berpengalaman Tuhan. Sepanjang malam kami melaut tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan lakukan. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saksi, kita nggak harus nunggu semuanya baik-baik saja atau semuanya masuk akal. Tapi kita harus siap ketika Tuhan menyuruh kita melakukan yang tidak masuk akal. Kalau boleh saya bersaksi di hadapan saudara sekalian, 1 tahun yang lalu
bulan Juli tahun 2021, Bapa di surga memanggil istri saya pulang bersama dengan anak di kandungannya. Saya kehilangan anak kedua dan istri di hari yang sama. Saya masih terus pemulihan dari kedukaan saya. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan kepada saudara sekalian. Tuhan pernah menyuruh saya untuk melakukan hal yang tidak masuk akal. Bayangkan, waktu itu istri saya meninggal karena COVID-19 di kota lain. Dan ibadah pemakaman hanya bisa dihadiri oleh saya dan anak saya dan seorang hamba Tuhan yang ada di kota itu. Dan ibadah itu disiarkan melalui Zoom dan YouTube. Lalu kemudian tiba saatnya saya diberikan waktu untuk memberikan kata sambutan setelah pendeta menyampaikan firman Tuhan dan makamnya ditutup. Dalam keadaan yang kalut, saya bingung, saya mau bilang apa karena saya tidak mempersiapkan apa-apa. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, sampaikan berita Injil. Saya sempat berdebat dengan Tuhan dalam hati, Tuhan saya lagi bersedih, saya lagi berduka. Tapi Tuhan terus dorong saya untuk mengatakan, sampaikan berita Injil. Saya cuma bilang, Roh Kudus, taruh kata-katamu dalam mulut saya, karena saya nggak tahu harus berkata-kata apa. Dan yang bisa keluar hanya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan doa dan supportnya. Tapi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi sesuatu pesan yang penting dari kehidupan istri saya. Sampai hari matinya dia tetap berdiri di atas dasar kebenaran. Dan buat dia yang penting adalah hubungannya dengan Kristus. Dan almarhum istri saya adalah orang yang sangat percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Oleh karena itu, saya cuma mau sampaikan satu pesan hari ini. Siapapun saudara, dimanapun Anda berada, apakah engkau seorang Kristen atau bukan, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenal Yesus secara pribadi, karena hanya itulah yang akan menjamin keselamatanmu. Saya percaya istri saya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang masih hidup? Apakah kita punya hubungan pribadi dengan Kristus? Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut saya. Dari situ saya belajar bahwa untuk menjadi saksi, kita tidak perlu menunggu semuanya baik-baik saja. Anda mungkin punya masalah, Anda mungkin sedang bergumul secara ekonomi, mungkin di keluargamu juga belum dipulihkan sepenuhnya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak menjadi saksi. Bahkan kalau saya boleh bilang, sepanjang hidup almarhum istri saya, tidak pernah ada orang bisa mendengar Injil dalam sekali jalan, sekali acara sebanyak 2.000 sampai 3.000 orang, yaitu mereka yang menonton di YouTube. Jadi hari kematian istri saya justru di situ orang lebih banyak dengar Injil daripada ketika dia masih hidup. Saudara bisa bayangkan. Dan dari kisah kesaksian hidupnya dan bagaimana kami mengalami proses pemulihan ini, lebih banyak orang yang dijangkau. Ada beberapa teman almarhumah yang juga bukan orang percaya. Mereka kemudian tertarik untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa yang disaksikan oleh saya dan juga dari kehidupan almarhumah. Kalau engkau mau dipakai Tuhan jadi penjala manusia, jangan tunggu sampai semua masuk akal. Jangan tunggu sampai semua baik-baik saja. Siap untuk melakukan yang tidak masuk akal. Poin yang kedua, seorang penjala manusia yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang siap keluar dari zona nyaman. Siap keluar dari hal yang membuatnya enak, gitu ya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Itu sesuatu yang tidak nyaman buat Petrus dan kawan-kawannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Sekarang jalannya sudah mereka cuci, mereka sudah lipat, mereka sudah mau beberes, mereka sudah mau istirahat. Tiba-tiba ada seorang berkata, tebarkan jalamu sekali lagi. Itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi saya mau bilang, ikut Yesus itu memang tidak selalu nyaman. Amin. Kita diberkati Tuhan, kita bisa tinggal di Indonesia di mana kebebasan untuk beribadah dijamin oleh undang-undang. Tetapi tidak semua saudara-saudara seiman kita di bagian dunia yang lain mengalami yang sama seperti kita. Ada banyak yang dianiaya, ada banyak yang hanya untuk memiliki Alkitab. Mereka harus berjuang. Ikut Tuhan memang tidak selalu nyaman. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang saya layani, kalau kita ikut Tuhan,
Kemuliaan dan salib itu adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yes, you will experience the glory of God. Ya, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita diberkati, kita dianugerahi oleh Tuhan dengan begitu banyak berkat rohani. Tapi kita juga harus siap untuk memikul salib. Kekristenan bukan hanya bicara salib saja. Kekristenan bukan bicara kemuliaan saja, berkat saja, kesembuhan saja, tapi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bersaksi memang tidak nyaman. Salah kalau saudara mau jadi orang Kristen hanya untuk menjadi nyaman. Kita menjadi Kristen, kita menjadi orang percaya karena kita mau ikut panggilan Tuhan. Dan saya sungguh percaya tempat yang paling aman dan nyaman adalah di dalam rencana Tuhan. Amin. Kalau kita nggak bisa bawa orang ke gereja karena banyak situasi, kita yang bawa kerajaan Allah ke dalam diri orang itu. Nggak perlu tunggu orang datang ke gereja, nggak perlu tunggu orang datang ke ibadah, kita yang harus menjangkau mereka. Saya sering bilang, jangan-jangan saudara dan saya adalah satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh tetanggamu, yang dibaca oleh saudara-saudaramu. Karena mereka tidak pernah punya kesempatan atau tidak pernah punya kemauan untuk membuka Alkitab secara fisik. You are the only Bible that they can see. Alkitab mengatakan dengan jelas, Rasul Paulus mengatakan, hidup kita ini adalah sebuah suratan yang terbuka. Kalau orang belum bisa lihat Injil di dalam diri seorang Tony, orang tidak akan tertarik untuk membuka Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bersiap untuk menjadi tidak nyaman. Saya punya 2 anak didik yang berasal dari Papua. Mereka punya sekolah yang bagus, mereka bisa dapat beasiswa sekolah di Jakarta, ada yang sekolah di luar negeri. Lalu saya layani mereka. Saya impartasikan nilai-nilai kerajaan Allah, bahwa kalian itu bukan hidup untuk diri kalian sendiri. Kita hidup untuk Kristus, untuk sesama. Pikirkan caranya bagaimana engkau bisa membangun daerahmu. Dan saya bangga dengan 2 adik saya ini. Dua-duanya kembali ke kampung halaman. Mereka sudah dijamin punya posisi yang baik kalau mereka mau melamar jadi PNS misalnya, atau mereka mau melamar di BUMN. Tapi tidak. Yang satu, dia membuka sebuah warung kecil dengan tujuan supaya dia bisa mengajar anak-anak muda yang lain bagaimana berusaha, tetapi dia juga ingin supaya mereka bisa dengar firman Tuhan. Lewat warung itu, mereka nongkrong, duduk sama-sama minum kopi, dan dia bisa sharing firman Tuhan kepada mereka. Yang satu lagi memutuskan, sarjana bahasa Inggris dari luar negeri ini Bapak Ibu Saudara, dia putuskan, dia tidak mau bekerja, dia membuka kursus bahasa Inggris gratis yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga anak-anak di desanya bisa belajar bahasa Inggris dan bisa belajar firman Tuhan. Ini adalah 2 inspirasi buat saya secara pribadi tentang orang-orang yang mau meninggalkan kenyamanan mereka supaya orang lain bisa dengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa di antara Bapak Ibu yang menonton hari ini, ada yang memang Tuhan sudah suruh untuk lakukan sesuatu yang tidak nyaman demi supaya orang bisa mendengar firman Tuhan, tapi engkau ragu, engkau hesitate. Hari ini dengar baik-baik, panggilan itu tetap ada buat engkau. Tuhan sedang tunggu engkau untuk bangkit, keluar dari kenyamananmu, beritakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kualitas orang penjaga manusia. Yang pertama tadi, penjala manusia, Yang pertama tadi, siap melakukan yang tidak masuk akal. Yang kedua, siap untuk keluar dari kenyamanan. Yang ketiga, siap untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Loh, bukankah kita semua sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Tunggu dulu. Banyak orang Kristen yang kurang salah mengerti akan hal ini. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah satu hal. Tapi belum tentu loh kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Tuhan itu artinya adalah Master, Lord, Tuhan, junjungan kita. Ayat 8 tadi berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa. Tadinya Petrus memanggil dia guru, teacher, rabbi, orang yang dihormati, orang yang pintar. Tapi ketika dia lihat mujizat itu, dia ganti panggilannya menjadi Tuhan. Dia siap, Master, saya mau melayani engkau. Amin, saudara. Siap menjadikannya sebagai Tuhan. Artinya kemanapun Tuhan suruh engkau melangkah, apapun yang Tuhan suruh engkau tinggalkan, engkau berkata, iya, aku siap Tuhan. Dalam kasus Petrus, dia disuruh meninggalkan pekerjaannya. Memang tidak semua dari antara kita akan harus meninggalkan pekerjaan kita untuk menjadi saksi. Tapi kalau itu harga yang harus dibayar,
kita harus belajar untuk berkata siap. So the question for all of us, pertanyaan buat kita semua hari ini adalah, apakah engkau memiliki kualitas seorang penjala manusia? Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tidak suruh kita semua jadi pendeta. Amin. Yesus tidak suruh kita semua bahkan menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi Yesus menyuruh kita untuk menjadi saksi. Penjala manusia, menebarkan kabar baik, dan Roh Kudus yang bekerja, siapapun itu yang Tuhan pilih untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tapi tugas kita adalah bersaksi. Seorang saksi adalah dia yang menceritakan apa yang dia lihat dan dia dengar. Tidak semua kita dipanggil jadi teolog, semua kita dipanggil jadi saksi. Tidak semua di antara kita dipanggil jadi gembala, tapi kita semua tetap dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, saya ini bukan hamba Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya. Saya cuma mau bilang, yang penting ada kemauannya dulu. Dan menjadi saksi itu sebenarnya tidak terlalu sulit asalkan kita mau. Yang pertama, saudara bisa berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Apa yang saudara doakan? Doakan yang pertama supaya Tuhan jamah hati mereka dulu. Karena kalau Tuhan belum lembutkan hati mereka, mau berapa banyak kita ngomong, mereka tidak akan peduli. Berdoa, Tuhan jamah hati mereka. Dan yang kedua, berdoa supaya Tuhan buka kesempatan untuk engkau bisa menyampaikan kabar baik kepada orang itu. Setelah Anda berdoa, Anda bangun hubungan dulu. Ya, Anda bangun hubungan. Kalau Anda ingat cerita tentang Yesus, Yesus tuh banyak mempertobatkan orang, itu bukan di sinagog, tapi di mana? Di meja makan. Dan itu prinsip pelayanan yang saya anut selama ini. Jamah dulu perutnya orang itu, baru jamah hatinya. Orang kalau lapar, kita beritakan Injil, gak konsentrasi dia. Kita jamah dulu perutnya. Kita welcome dulu, kita bangun hubungan. Karena kalau messengernya, ya, pemberitanya tidak diterima, maka beritanya tidak akan diterima. Ya, orang tidak akan capek-capek dengar firman Tuhan dari hidup kita kalau kita sendiri hidupnya tidak mencerminkan. Ya, bangun hubungan, jadi teladan. Baru yang ketiga, bersaksi. Bersaksi bukan bicara harus selalu bicara tentang ayat firman Tuhan. No. Bersaksi adalah menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan pernah menyembuhkanmu. Saksikan, Yesus baik. Dia menyembuhkan saya dari penyakit. Ya. Bagaimana hidupmu sebelum Kristus hadir dalam hidupmu? Bagaimana momen di mana engkau menerima Kristus dan bagaimana perubahan hidupmu sekarang? That's it. Orang bisa memperdebatkan teologi ya. Orang bisa memperdebatkan penafsiran firman Tuhan, tapi tidak ada yang bisa berdebat dengan kesaksian. Karena itu engkau alami. Ketika engkau bilang, aku disembuhkan Tuhan sudah sakit kanker. Siapa yang bisa mendebatkan hal itu? Engkau sudah sembuh. Amin. Saya dipulihkan dari kedukaan yang dalam. Tuhan Yesus menjamah hidup saya sehingga saya bisa bangkit menjadi seorang pemenang di tengah kedukaan yang begitu besar ini. Tidak ada yang bisa mendebat hal itu. Amin. Saya berharap, ini doa saya hari ini. Untuk semua pemirsa ibadah online yang mari. Hari ini pikirkan, siapa orang yang perlu dengar kebenaran firman, siapa yang perlu orang yang perlu dengar kabar keselamatan Kristus. Doakan mereka. Siap lakukan yang tidak masuk akal. Siap keluar dari zona nyaman. Siap untuk say yes to God. Say yes to Jesus. Kapanpun Tuhan suruh engkau melakukan sesuatu. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas gereja Tuhan, tapi tugas kita semua, gereja Tuhan. Umat Tuhan, bukan hanya tugas para hamba Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua bukan hanya diberkati, tapi tertantang untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan bisa mengatakan kepada saudara, ayo ikut aku, dan kujadikan engkau penjala manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah hati kami engkau jamah. Ampuni kami selama ini kalau kami cuek, kami tidak peduli dengan orang sekitar kami yang belum mendengar kabar baik. Ampuni kami kalau kami tidak menganggap bahwa keselamatan itu penting. Ampuni kami kalau kami menganggap bahwa kami harus bisa berkhotbah dulu baru kami bisa bersaksi. Ampuni kami kalau kami ragu. Hari ini biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk menjadi para penjala manusia. Kami rindu orang tua kami mengenal Kristus. Kami rindu anak-anak kami mengenal Kristus. Kami rindu saudara-saudara kami, kerabat, teman kantor, teman sekolah, semuanya mengenal Kristus. Tuhan menolong kami
untuk bangun hubungan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kami, sehingga orang bisa mendengar tentang Kristus dan pada akhirnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu dimanapun mereka berada ketika mereka menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati Yayasan Marturia Immanuel, seluruh pengurus, pemimpin, dan para hamba Tuhan yang melayani di sini. Kiranya Tuhan pakai yayasan ini, lembaga ini, untuk membangkitkan semangat penginjilan, untuk membawa gereja Tuhan semakin bergerak aktif dalam pemberitaan Injil. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Para pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Jawatan Panggilan Gereja, yaitu penginjilan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Ronaldo Nugroho. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Tony Ronaldo Nugroho yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-107, hari Sabtu 23 Juli 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marinsen Saragi dari Samarinda. Temu Kangen Nasional Yamari ke-15 akan diselenggarakan pada hari Senin 18 Juli 2022, pukul 18 WIB. Penyelenggara Yamari Purbalingga. Mari kita siapkan untuk kita bersama-sama dalam ibadah TKN ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari bergabung bersama dengan kami di Yamari Prayer pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 12 sampai 13.30 WIB via Zoom. Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retret nasional ke-10 pada hari Senin sampai Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor telepon 021 458 55697 atau di WA 0877 8488 8642. Yamari telah menerbitkan buku renungan harian Cawan Berkat untuk setahun. Renungan harian ini dapat dipesan dengan harga Rp20.000 per eksemplar plus ongkos kirim. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan buku ini, dapat menghubungi kami di Sekretariat Yamari di nomor WA 0877 8488 8642. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di nomor BCA 39100337700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 kiranya semakin membaik. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat dan selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikuti vaksin di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon
021 45 85 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berkata, Yesus jawaban dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus Tuhan, berkat Tuhan yang menyertai ibadah online Yamari ke-106 Sabtu 16 Juli 2022 dan telah mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Ronaldo Nugroho yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema penginjilan yang merupakan bagian dari 5 jawatan pelayanan menurut Alkitab yang dilakukan oleh gereja. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan memotivasi kami sebagai umat tebusan-Mu untuk lebih giat dalam melaksanakan amanat agung-Mu agar banyak orang diselamatkan dengan percaya bahwa Yesus Tuhanlah satu-satunya penyelamat bagi manusia. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang telah melayani Bapak Pendeta Tony Ronaldo Nugroho, Bapak Evangelis Michael Bambang, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agus Huai dan Bapak Yunus Sabandar dalam kehidupan mereka baik pribadi, keluarga maupun pelayanan. Juga kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan vokal grup Yamari yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai dengan lebih heran dan luar biasa lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, juga Bapak Pendeta Marin Sensaragi MTH yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-107 Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dengan tema Gembala yang menjadi bagian dari 5 jawatan pelayanan di Alkitab yang dilakukan oleh gereja. Kiranya semua para pelayan Tuhan selalu dalam bimbingan dan pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga ibadah tersebut diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang bersama beribadah melalui YouTube. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani dalam Temu Kangen Nasional Yamari ke-15 pada hari Senin 18 Juli 2022 yang diselenggarakan oleh Yamari Purbalingga. Tuhan yang memimpin hamba-hamba-Mu agar melalui acara tersebut mitra dan sahabat Yamari di Indonesia, Singapura dan Australia
yang hadir mengikuti acara tersebut diberkati Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga sarana internet yang dipakai, kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya lancar, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan dan tidak ada hambatan. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bimbingan dan penyertaan-Mu nyata dalam setiap pelayanan, baik worship leader, pemusik, tim multimedia, dan Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono yang akan share firman Tuhan dalam ibadah Yamari Prayer hari Kamis 21 Juli 2022, sehingga dalam kebersamaan dari setiap yang hadir di ibadah ini dapat berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan pelayanan gereja, pelayanan Yamari, demikian juga pergumulan dari setiap pribadi yang mengikuti. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, kebutuhan dana untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan atau sekolah, yang kuliah, anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras dan obat-obat terlarang, yang mencari pekerjaan, kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis antara suami istri dan anak-anak, juga mereka yang sakit, antara lain sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, sakit karena terpapar COVID-19, dan mereka yang menjalani pemulihan pasca dirawat oleh tim medis dari rumah sakit yang mereka deritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka semua dapat lawatan dari Tuhan dan jamahan tangan Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Mereka yang menjalani pemulihan mendapat kesegaran. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk Ibu Magda Abednego, istri Bapak Paulus Roni di Jakarta, yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta karena pendarahan di otak. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Ibu Marsen Lin Umbu dari Kupang, akibat kanker rahim akan dikemoterapi sebanyak 25 kali di Rumah Sakit Darmais. Kami berdoa kiranya Tuhan beri kekuatan, berikan semangat, sukacita sehingga dapat menjalani kemoterapi dengan baik dan dia boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Pemulihan atas diri Ibu Dr. Joyce Cakra Atmajah pasca operasi kanker payudara tanggal 8 Juli lalu di Rumah Sakit Keramat 128 Jakarta. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha pemerintah dari pusat sampai pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat berjalan lancar, dan himbauan Presiden agar masyarakat tetap menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan dapat ditaati dan tetap waspada karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Kami berdoa biarlah semua usaha ini dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus memotivasi masyarakat supaya mereka semua divaksin Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan pakai mereka Tuhan sebagai garda terdepan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Ya Allah Bapa kami dalam surga, berikan Presiden pada tahun 2024 mendatang seorang yang nasionalis, Pancasilais, visioner, juga yang bukan didukung oleh kelompok-kelompok intoleran, dan seorang yang sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo. Kami tahu Tuhan bahwa saat-saat sekarang ini Tuhan sedang persiapan untuk memasuki pemilihan presiden di tahun 2024. Kami percaya Tuhan sediakan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, biarlah Tuhan berkati sehingga dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Tuhan, presiden yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami dan dunia. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat
yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 107. Tuhan Yesus memberkati kita semua.